Ya, ini udah siap. Kita sudah mau berangkat menuju ke Seko untuk menyalurkan hewan kurbannya dari program kurban di Kota Manfaat di Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Sekarang kita menuju ke Terminal Regional Dayak. Kita melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Sabang mengarah ke Seko. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila langkah sempit dunia, rezeki dicari alangkah susah. Mungkin kita sudahlah lupa, sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Kita baru saja keluar dari Terminal Dayak. Sekarang kita berada di pinggiran Kota Makassar untuk menuju ke Kota Masaba. Kita sama-sama. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Sekarang di Pesantren Hidayatullah Masamba, jam 4:20 menjelang subuh. Baitul Mal Hidayatullah sebagai salah satu lembaga zakat nasional yang saat ini tersebar di 52 cabang di seluruh Indonesia dan telah ada 339 pesantren Hidayatullah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, bagian dari program kurban di kota, manfaat di desa, salah satunya adalah nilai sebaran daging kurban yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat kota, sehingga daging sebarannya hanya terbatas di kota. Untuk itu BMH mengangkat program kurban di kota, manfaat di desa untuk memaksimalkan pemerataan daging kurban, sehingga masyarakat di desa yang mungkin sama sekali tidak pernah merasakan nikmatnya daging kurban, dengan keberadaan program kurban di kota, manfaat di desa akan lebih menyempurnakan kenikmatan bagi masyarakat yang berkurban dan bagi masyarakat pelosok yang menerima daging kurban. Ingin tahu bagaimana kondisi Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara? Ayo ikuti saya untuk ke Desa Lodang, Kecamatan Seko. Dipasang ini. Apa ini kayunya? Iya, kayunya ini. Ini supaya ada barang di depan, supaya kita duduk itu agak-agak Ya, longgar tuh, tak sempit. Gitu ya. Penumpang agak bisa merasakan nyaman tuh, tak sempit ya. Jadi kondisi jalan ke sana tuh gimana sih? Bisa diceritakan?
Ya kalau kondisi kesan itu ya dibilang parah juga setengah mati kita. Kalau masalah motor karena licin, ya toh. Iya. Medan lumpur begitulah. Kita ini lagi istirahat menunggu pergantian gear dari gear 14 ke gear 10. Sekarang kita berada di Desa Tandung, Kecamatan Sabang, untuk kemudian kita melanjutkan ke Kecamatan Limbong. Jadi perjalanan kita akan semakin terjal sehingga wajib bagi pengojek untuk mengganti gearnya. Dan ini adalah persinggahan pertama. Ya sambil menunggu pergantian kita minum-minum kopi dan meluruskan punggung setelah tadi perjalanan agak sedikit terjal. Dan ini masih termasuk kategori agak bagus dibanding perjalanan yang akan kita lewati ke depan ini. Kalau tidak diganti itu tidak bisa mendak. jadi harus diganti ya. Ya, kita sekarang di Desa Kanan Dede, Kecamatan Limbong, tapi kita harus menunggu dua teman yang masih tertinggal di belakang. Jadi ini kita harus menunggu karena tidak ada komunikasi. Dan ini adalah desa pertama di Kecamatan Limbong dan ini harus kita lewati. Untuk sampai di Kecamatan Siko masih cukup jauh, tapi kita harus menunggu karena dua teman yang masih ada di belakang. Terus masih semangat nggak? Masih semangat walaupun belum makan siang. Sekarang pukul 12. Bagaimana tim semangat? Semangat. Yuk, oke deh. Ya, nasi di depan deh, mau kan? Kenapa sampai ketinggalan gitu? Enggak, cuma persenjalannya teman-teman. Ya? Persenjalannya lepas. Persenjalannya lepas ya? Dari belakang dulu. Oke. Keras. Jadi tidak ada masalah kendaraan ya? Enggak ada. Oke.
Iya. Luar biasa, sungguh melelahkan. Ini capek. Ini salah satu bukti motor betapa beratnya medan yang harus kita lalui di sekitar sini untuk mencapai Seko. Ya. Ya. Tadi lagi apa tadi lagi? Kita tadi dorong motor, jadi motor sempat tertahan, medannya seperti ini. Ya kita harus dorong untuk bisa kita lewati sampai di atas sana. Kalau tidak didorong gitu? Ini tidak bisa. Kalau kita lihat medannya untuk mereka sendiri bisa jalan tanpa ada yang dorong, susah untuk bisa dilewati. Ya, ini salah satu bukti betapa medan di Seko sangat luar biasa beratnya. Dan ini motor ditinggal begitu saja karena dia tidak bisa menembus medan Seko. Ya, ini saking beratnya medan, jalan yang berlumpur dan terus motor tidak bisa melewati, dari harus didorong untuk bisa lewat sampai di sebelah. Ya, ini salah satu bentuk perjuangan tersendiri karena ini adalah sebuah amanah. Jadi seberapa berat pun medan yang harus dilewati, ini kami tetap harus tempuh. Walaupun harus mendorong motor, melihat bukti bahwa motor tidak bisa lewat, tapi satu keyakinan kita bisa sukseskan kurban di hari terakhir. Besok harus kita bisa potong kurban di Seko. Ini belum sebanding dengan waktu bagaimana dulu zaman Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan istrinya Siti Hajar di Mekah dengan lahan yang tandus, dengan seorang bayi Ismail yang masih sangat kecil, dan itu ditinggalkan karena memang perintah Allah SWT. Siti Hajar dengan ikhlas mengatakan, Ibrahim, lakukanlah, bahwa dia meninggalkan Siti Hajar dengan bayi Ismail yang masih merah. Itu dia dengan ikhlas menerimanya, dan Ibrahim menjalankan semuanya itu karena perintah Allah SWT. Selain itu, bahwa ini belum seberapa besar pengorbanan kita dibanding Nabi Ibrahim. Anak satu-satunya Ismail, itu dia mendapatkan perintah harus dia korbankan. Tapi dengan keadilan Tuhan bahwa itu diganti dengan kibas, disitulah bentuk sebuah pengorbanan yang kita lakukan pada hari ini. Kalau medan seperti ini sebagai sebuah tantangan, ini adalah sebuah amanah yang harus kita lewati dengan penuh semangat bahwa ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya, saya kira memang kita bisa melihat saudara-saudara kita yang sangat jauh dari kota, saudara-saudara kita yang di kota merasa bahwa kurbannya tanpa sebuah pengorbanan. Ya, dia melakukan kurban dengan sesuatu yang sangat mudah. Dia datang, kemudian dia potong, dia bagikan. Itu memang dibolehkan. Tapi ketika melihat seperti ini, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Seko dengan medan yang seperti ini, itu akan menambah kebahagiaan tersendiri dengan daging kurban yang mereka dapatkan. Luar biasa. Ya, cukup capek nih. Kita harus berlari mengejar motor yang sudah duluan dengan lubang yang seperti ini dalamnya. Ini dilewati oleh motor, tidak bisa oleh yang lain. Dan ini juga harus didorong ini. Ya. Kira-kira perjalanan masih jauh, Pak? Sekitar 20 kiloan. 20 km lagi ya? Berarti kita sampai malam ini, kira-kira ini? Kira malam, kira-kira pukul 10 atau 11 malam. 11 malam? Iya. Ya, kita ini jalan kaki, masih perjalanan 4 jam karena motor tidak memungkinkan. Ini sudah pukul 6:10, sudah cukup gelap dan suasana rintik-rintik hujan, sehingga motor memilih untuk tinggal dan kita harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Jadi tetap semangat ya? Tetap semangat. Sekarang pukul berapa ini? Sekarang sudah pukul 6:10. Tadi kita berangkat jam berapa? Jadi tadi pagi kita berangkat pukul 8:45. Kita rencanakan sampai sini pukul 4, tapi ternyata sampai pukul 6 kita baru tembus di dusun Padaloang. Jadi kita masih harus jalan kaki untuk tembus di Lambir, itu kurang lebih 4 jam perjalanan.
Sekarang sudah pukul 21 kurang 15 menit, artinya jam 9 kurang 15 menit. Jadi luar biasa, lagi-lagi luar biasa perjalanan hari ini. Jadi kita terakhir tadi berhenti di Desa Padang Loang, yang mana hujan tiba-tiba mengguyur. Kita harus jalan kaki dan sampai saat ini kita sudah berjalan selama 3 jam. Ya, berjalan selama 3 jam jalan kaki melewati sungai, dan sampai saat ini kita masih belum ketemu yang namanya Dusun Lambiri. Yang tadi menurut informasi pemandu masih sekitar 1 jam lagi dengan jalan kaki kita baru sampai Dusun Lambiri seperti yang tujuan awal kita. Dan ini merupakan semangat yang luar biasa, antusiasme untuk menjalankan tugas yang luar biasa, sehingga memberikan semangat kita untuk sampai ke Dusun Lambiri dengan selamat dan sukses. Oke, ayo kita lanjutkan. Semangat! Kita bersyukur sebagai rombongan ini masih bisa sampai ke tujuan ya tepat pukul 12 malam setelah 6 jam jalan kaki. Persiapan besok, jadi kita ada 2 agenda besar. Yang pertama, kita akan memotong hewan kurban di Dusun Lambiri ini. Jadi prosesinya kita pagi-pagi kita potong, kita bagikan kepada warga. Setelah selesai di sini kita akan menuju ke Desa Lodang. Di sana juga ada 3 ekor yang kemudian itu harus kita potong. Kita kemudian akan bagikan daging kurban kepada warga. Yang ini semua adalah bagian dari bingkai program Kurban di Kota, Manfaat di Desa. Betapa kebahagiaan itu bisa kita lihat, betapa jauhnya orang berkurban di Makassar, di Jakarta, kemudian manfaatnya sampai di Seko yang kemudian kita bisa bayangkan perjalanannya seperti yang kita lalui tadi. Inilah dia Dusun Lambiri, Kecamatan Seko Luhu Utara, yang menjadi tujuan kita untuk program Kurban di Kota Manfaat di Desa. Ini adalah dusun dengan jumlah 30 kakak, yang sapi pertama akan kita potong di sini, yang kemudian sapi itu akan kita bagi untuk mereka sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan dari program Kurban di Kota Manfaat di Desa. Semangat kepada umat Yanu BMH, terutama ingin mengkorbankan daging sapi umat kita ini di Seko, Meseko, kemudian kita masyarakat Nasang AHK sebab di kota mak korban tidak terasakan di Seko. Masa kebanggaan Tata Karo untuk tahun ini. Mudah-mudahan hak buru bisa lebih meningkat hati sumbangan-sumbangan umari para dermawan. Ya, kami ya dalam menjalankan program ini ya bekerja sama dengan beberapa mitra, baik para peternak lokal, kemudian juga beberapa perusahaan ya CSR yang menyediakan dana untuk mereka bisa membiayai program yang kita laksanakan. Kemudian juga tentunya kita menawarkan kepada para calon mudhohi, calon yang orang yang mau berkurban, sehingga mereka mau berkurban di desa. Ya selama ini ya banyak sekali daging yang berpusat atau hanya berputar di kota, ya, tidak merata sampai
ke pelosok desa. Kami sangat bahagia sekali karena kami bisa mendapatkan daging kurban atau hewan kurban yang sampai di desa kami. Kita mau lanjut ke Desa Lodang, Kecamatan Seko, Luwu Utara. Perjalanan dari sini kurang lebih berapa Pak? Hingga sekitar 5 kiloan 5 kilo dari sini, jadi kurang lebih 2 jam. Bisa? perjalanan. Ya. Ya, ini memang sudah kami rencanakan sejak jauh-jauh hari bagaimana kurban ini bisa sampai menjangkau hingga ke pelosok desa. Ya, kami memprioritaskan Seko, seperti kita ketahui Seko ya daerahnya cukup terisolir dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Transportasi susah dijangkau, sehingga saya yakin jarang atau kurang masyarakat di kota yang mau berkurban di desa, apalagi ya desa Seko sendiri itu masih di bawah garis kemiskinan kalau saya melihat. Tidak ada apa-apa yang kami ulaskan kecuali doa kepada Tuhan, semoga BMH tetap lanjut ke depan untuk menjalankan seperti yang berlaku sampai sekarang ini. Kalau dibilang capek, sangat capek, tapi untuk semangat untuk memberikan kebahagiaan sesama kita, itu yang membuyarkan kecapean kita. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum